You didn't mean thing to a little. Look out! Your little animals are escaping. Dumbass. Sampurasun sadayana. Rampes. Berjumpa lagi dengan kami kreator amatir yang biasa aja pastinya. Kali ini kita mau bahas film berjudul Gifted atau Berbakat yang dirilis tahun 2017. Jadi film ini mengisahkan seorang bujangan dan keponakannya yang sangat jenius. Bahkan gurunya pun dibuat ngehenen oleh si anak ini. Biang pokoknya malah. Ya udah nggak usah lama-lama, seperti biasa ini dia narator kita, juara bertahan di kelas berat balap karung. Resa Sampurna. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Frank dan keponakannya yang bernama Mary. Frank menyuruh Mary untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Namun nampaknya si Mary tidak suka dengan sekolahnya. Go to work. He fixed the boats on it all. Telling me, Tell you everything I know. but I don't. Kemudian kita diperlihatkan seorang tetangga Frank yang bernama Roberta. Ia menyuruh Frank untuk menjemput. Ya, menjemput maksudnya ya. Menjemput Mary di sekolahnya karena si Mary ini merupakan anak yang istimewa berbeda dari anak seusianya. You're technically allowed to use those Di keys. sekolah kita diperlihatkan seorang guru cantik bernama Bonnie. Mary tampak sangat bosan karena pertanyaan yang diberikan oleh Bonnie sangat mudah baginya. Kemudian Bonnie menyuruh Mary nangtung dan memberikan beberapa pertanyaan yang sedikit sulit. Dengan santuinya, si Mary mampu menjawab semua pertanyaan Ibu Bonnie. Dan hal itu membuat si guru cantik tersebut terbengong. 57 plus 135. 109. 7,609 By 135 is? and change. Kemudian bu kepala sekolah masuk ke kelas Mary. Mary berkata, "Apakah Anda bosnya?" Dan ia juga meminta ibu kepala sekolah untuk menelepon mamangnya atau si Frank agar Mary dikeluarkan dari sekolahnya. You to get on your phone and call Frank and tell him to get. Sepulang sekolah, Frank menjemput Mary. Bonnie segera menemui Frank dan mengatakan kalau Mary anak yang jenius. Namun Frank seperti menganggap hal itu biasa saja. I think Mary might be gifted. I'm sorry. Trachtenberg. Spent 7 years in an Keesokan hari, Mary kembali bersekolah. Bonnie memberikan kertas soal pada semua muridnya. Seperti biasa, Mary mampu menjawab soal pada kertas itu dengan sangat cepat. Kemudian Bonnie memberikan kertas soal yang lebih sulit pada Mary. Namun Mary juga berhasil menyelesaikan soal kedua dengan cukup cepat. A little something extra. Done. Setelah itu, Bonnie mencari tahu tentang Mary di Google dan terungkaplah bahwa si Mary ini merupakan anak dari Diane Alder. Diane ini merupakan seorang profesor di bidang matematika yang tewas bunuh diri. Setelah mendapatkan info, Bonnie segera menemui Frank untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank menjelaskan dahulu kakaknya atau Diane datang menemuinya. Namun Frank sedang buru-buru akan berkencan. Saat pulang berkencan, Frank melihat Diane sudah tewas dan seorang bayi yang tergeletak di kursi. Bayi tersebut adalah Mary. for a date. When my sister showed up, Mary was on the couch and found Diane on the bathroom floor. Keesokan hari di bus sekolah, Mary melihat temannya disleding oleh murid lain. Melihat hal itu, Mary langsung mengambil buku dan menghantam si murid tadi. Hal itu mengakibatkan Frank dipanggil ke sekolah. Bu kepala menyarankan agar Mary dipindahkan ke Akademi Oaks atau pendidikan anak berbakat. Namun Frank tidak menyetujuinya, bahkan ia menyuruh bu kepala untuk membuat Mary menjadi bodoh. He is exceptional and has talents that Just dumb her down and Sesampainya di rumah, sudah ada seorang wanita dan wanita itu merupakan ibunya Frank atau neneknya Mary yang bernama Evelyn. Evelyn memberikan MacBook pada Mary untuk membantunya belajar. Namun nampaknya hubungan Frank dengan Evelyn terlihat tidak baik dan terlihat juga kalau Bu Evelyn ini orang kaya. right to see my granddaughter. I do. I'm thrilled you're 7 years. Authority. I thought I taught you that. Setelah itu Frank bertemu kembali dengan Evelyn. Evelyn menyarankan agar Mary dirawat olehnya. Ia akan memasukkan Mary ke pendidikan anak berbakat.
Evelyn juga mengatakan kalau dirinya lebih pantas merawat Mary karena ia merupakan orang kaya, sedangkan Frank hanyalah seorang mekanik kapal. To have her. Diane, I can provide for her. I can enrich her life. Keesokan hari, Frank dan Evelyn menghadiri persidangan hak asuh. Pihak Evelyn mengatakan kalau Frank tidak cocok merawat Mary karena keadaan ekonominya. Pihak Frank menjawab kalau ibunya Mary sendirilah yang menginginkan Mary diasuh oleh Frank. Based on our northern friends' aversion to palmetto bugs, caregiver. And Your Honor, as far as the living conditions, I've been... Malam hari, Mary bermain di rumah Roberta. Sedangkan Frank bertemu kembali dengan Bonnie di sebuah bar. Mereka berdua mabuk hingga Frank membawa Bonnie pulang dan melakukan teori biologi bagian perkembangbiakan atau bereproduksi. That was it. Who was your first celebrity? There's no way. Yes. Roberta has Mary every Saturday. Keesokan hari, Mary terkejut melihat Bonnie yang hanya menggunakan handuk berada di rumahnya. Akibat kejadian itu, Frank sedikit marah pada Mary karena Mary menggunakan kunci rumah tanpa izin. Hey, stop. Enough with the Legos. I'm in this apartment this early on Saturday morning, yes or no? Kemudian Frank mendapatkan surat dari pengadilan yang berisi Mary akan tinggal bersama Evelyn selama 2 hari. Mary pun tinggal bersama neneknya di rumah yang mewah. Nothing. Keesokan hari, Evelyn membawa Mary ke sebuah universitas. Di sana mereka melihat 7 foto profesor matematika. Seharusnya foto Diane juga terpajang di situ. Namun Diane belum berhasil memecahkan persoalan Navier-Stokes. Jadi keburu bunuh diri gitu. I'll have my picture up here someday. She was close. Kemudian Evelyn menyuruh Mary memecahkan soal yang dibuat oleh teman Evelyn. Namun Mary tidak bisa memecahkannya. Mary mengatakan kalau soal tersebut dibuat salah. Mendengar hal itu, Evelyn langsung putar balik dan kembali ke universitas. Well, for starters, if you ask me, Why? downhill from there. Problem was unsolvable. Mary mencoba membetulkan soal tersebut dan berhasil memecahkannya. Hal itu membuat Evelyn dan temannya terpukau, termasuk saya. Setelah itu, Mary kembali pulang pada Frank. Frank berjanji tidak akan meninggalkan Mary. I don't want to live with her. She's bossy. I promise. Hi, Mary. Don't worry. You're not going anywhere. Di pengadilan, seorang pria mengaku kalau dirinya ayah dari Mary. Namun pengacara Frank berhasil mengungkap kalau pria itu berbohong. Nampaknya pria itu orang suruhan Evelyn untuk mendapatkan Mary dari Frank. Di sini juga terungkap kalau Frank juga dulunya merupakan asisten profesor di sebuah kampus. Offense, you never recognize it. Your Honor, Your Honor, middle name. It'll narrow it down. Pollard has never been a genuine guardian of the... Mary marah dan tidak mau keluar karena Frank memberitahu soal persidangan tadi. Itu Frank mengajak Mary ke sebuah rumah sakit bersama Roberta. Di sana Mary menyaksikan sebuah keluarga yang baru saja menjalani persalinan. Melihat hal itu, Mary sangat bahagia. You can see that. Why? That's exactly how it was when you were born. Pengacara Frank mengabarkan kalau pihaknya dan pihak Evelyn sudah membuat kesepakatan, yaitu Mary akan dijadikan anak asuh. Ada sebuah keluarga yang nantinya akan mengasuh Mary. Ya mau tidak mau, Frank harus mengikuti kesepakatan tersebut. Just hear me out. It's a great school. And visiting rights for the grandmother... Keesokan hari, sebuah keluarga mulai mengurus Mary. Mary sangat kecewa pada Frank, karena dulu ia pernah mengatakan kalau dirinya tidak akan meninggalkan Mary. Come on. I'm only 2 years if you want. You can come back, you can live with me. Come in school, And you got please. Fred. And once a month you can come back. You promised me. Come on, don't do this. Suatu hari, Frank mengunjungi rumah keluarga yang mengurus Mary untuk memberikan hadiah. Namun si bapak mengatakan kalau si Mary tidak ingin bertemu lagi dengan Frank. Frank pun menitipkan hadiahnya pada si bapak. Visit here is the reason for the meltdown. Di sekolah, Bu Bonnie melihat poster kucing milik Mary dapat diadopsi. Ia segera mengabari Frank.
Frank langsung mendatangi tempat penampungan hewan dan melihat kucing Mary akan disuntik mati. Orang pria telah membawa kucing Mary ke tempat itu. Sepertinya hal itu kelakuan si Evelyn. Kemudian ia membawa kucing Mary dan 2 kucing lainnya dari tempat itu. Evelyn. Setelah itu, Frank mendatangi rumah keluarga yang mengasuh Mary kembali bersama Roberta. Ternyata Evelyn sudah ada di sana sedang bersama Mary. Frank memberikan sebuah buku. Buku itu merupakan bukti kalau Diane sebenarnya telah memecahkan persoalan Nevier Stokes. Namun Diane meminta Frank menerbitkan buku itu setelah Evelyn meninggal. Only to publish it post-mortem. She died 6 years. She was talking about. Akhirnya Evelyn menghubungi rekannya untuk membantunya menerbitkan buku tersebut. Adler. For Seymour Shank. Film ditutup dengan memperlihatkan Mary belajar di universitas dengan para mahasiswa. Di jam pulang, Frank membawanya ke tempat bermain. Jadi Mary tetap bisa mengembangkan bakatnya dan ia juga bisa bermain dengan teman seusianya. Film pun tamat. Bagus ini filmnya, apalagi lihat Bu Boni itu, bagus banget. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton sampai beres. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.